Wayal, kalau kalian suka dengan channel Papa Piler, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng agar kalian selalu mendapatkan update informasi terbaru dari channel Papa Piler. Wayal, selamat datang di Papa Piler Misteri. Di konten kali ini, gue akan mendatangkan salah satu narasumber yang memiliki cerita unik dan juga menyeramkan. Cerita tentang gangguan ketika akan berangkat menuju ke kantor. Mau tahu kisah lengkapnya seperti apa? Saksikan terus video ini. Lers, ini dia narasumber yang dari tadi gue sebutin memiliki sebuah dibilang gangguan ya ketika akan berangkat ke kantor. Penasaran kan? Gue juga penasaran sih. Ini dia narasumber kita, Ade Rifki Yonaldi alias Wawa. Ya. Dalam COVID. Dalam COVID. Negatif kan? Tapi sebelumnya kita nggak pakai masker nih. Gimana? Tapi kan kita udah rapid tadi sore. Udah rapid, udah cuci tangan juga ya guys. Udah cuci tangan, guys. Pokoknya cuci tangan protokol tetap nomor 1 guys. Guys. Tapi jangan panggil guys dong. Ini kan penonton gue tuh namanya Lers. Oh Lers. Ya. Terima kasih udah diundang ke channel lu ya. Iya, Papa Piler. Papa Piler. Ya. Tapi tadi sebelumnya dijelasin kayaknya menceritakan tentang misteri. Ya bisa dibilang gitu. Nah itu yang gue sebenarnya rada-rada males nih ceritainnya nih. Ya, gak boleh wah. Ini bukannya kan males gimana, gue takut ya aja keinget-inget lagi coy. ya, kita kan sharing. Oh, sharing. Nanti Lers di rumah juga paham kok. Maksudnya mengambil sesuatu yang baik dari sharingan lo gitu. Iya. Yang negatif buang aja Lers ya. Oh iya Lers, jangan lupa juga subscribe channel YouTube Wawa Podcast Bisnis Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Oh iya, jangan lupa ya guys. Nah, Wak, gimana? apa nih maksud lu apa nih? Tadi gua mention kan gangguan ketika mau berangkat ke kantor. Ini agak lucu juga nih. Dibilang horor kayaknya, kalau dari depannya kayaknya nggak horor nih. Maksudnya gimana sih? Enggak, jadi gua kan menceritakan pengalaman ya yang terseram gitu kan, kalau awal kegedean. Ya gitu. Jadi gue nyeritain bukan ke kantor sebenarnya. Itu pengalaman gue ketika gue berangkat ke sekolah dulu. Jadi itu terakhir waktu SMA kan gue ikut ospek ya. Ya, gue sambil bakar rokok ya. Iya. Jadi gue ingat-ingat lagi nih, gue waktu itu ospek. Itu kan ada berangkat subuh kan? Iya. Sebelum subuh. Itu gua baru dikasih motor. Jadi gua berangkat subuh. Yaitu gua dikasih motor untuk berangkat sendiri karena malu juga, udah SMA. Gua dianterin kan. Ya. Udah berangkat lah. Pada hari pertama atau hari kedua itu gua telat. Ya. Apa gue kecepatan ya, gue nggak tahu. Pokoknya gue harusnya lewat gang yang muter, tapi lampu jalannya terang. Tapi gue lewat jalan tembus, lewat Villa Bawah tuh kalau dekat rumah gue di daerah Pamulang. Itu jalannya masih tanah kosong kiri kanan. Iya. Gue bantai aja coy. Iya. Gue bantai. Yang lu bantai. Terus? Bantai. Nah berhubung gue lupa pada saat itu gue pakai motor Yamaha Cam gitu. Yamaha apa? Hah? Tahun jadul lah pokoknya dah. Oh iya, oke. Yang lampunya redup. Oke. Gue bantai kan, gue pelan-pelan gue jalan. Saat gue pakai baju putih apa gimana, gue mau berburu ini balon. Tuh suruh balon dulu. Ospek. Gue sama. Nah, gue tiba-tiba pas nyampe bawah, gue nggak tahu treknya ternyata itu gelap gulita, cok. Gelap gulita. Gua ngebut nggak nih, gue balik lewat jalan muter yang di sana tuh, lewat yang Salak tuh namanya. Gue lanjutin aja, gue gas kan.
tiba-tiba lampu gue dari redup mati juga. Dari redup ke mati. Mati juga. Aduh, hancur gue nih, gue bilang, wah udah jalannya jelek kan, gue bantai gitu. Pas lagi gue panik kan dia letter S gitu kan. Dari sini gue kegelapan, gue belok ke kiri, gelap banget, gue kanan, gue fullin tuh. Nah, yang makem itu 2 tak itu, walaupun 2 tak, ngeden doang, solo ngebut. Iya. Gue ngedut, ini nggak tahu komedi, nggak tahu horor nih. Gue pas gue lagi ngebut, set, udah mentok tuh. Gue fokus ke depan, kaki gue ada yang ngerambat gitu, nggak tahu tuh ngerambat gitu. Cek. Lu nyosrok kali. Gak, pokoknya ini serius nih. Ini serius nih konten Populer Misteri. Jadi pas gue fokus ke depan, kaki gue ada yang ngerambat sebelah kanan. Dan akhirnya gue takut tuh ngeliat ke bawah tuh. Gue takut dia ada yang ngerambat gitu, tambah lama tambah kencang, kayak megang-megang gitu, kayak orang mau narik gue sampai jatuh ya. Ngeraba-raba gitu. Ngeraba-raba, iya. naik ke atas kaki gue langsung gue tendang-tendang sampai akhirnya gue teriak tuh di tengah jalan tuh, nggak ada orang kiri kanan belakang depan nggak ada. Gue teriak, ya gue bilang ini minta tolong kan, pak, begitu cok, nggak ada yang gitu. Gue refleks aja inget tuh, gue tolong. Akhirnya pas nyampe ujung itu udah lepas sendiri tuh. Sampai ujung Villa Pamulang. Gue sampai ujung Villa Pamulang ada jalan raya, udah mulai ada lampu-lampu. Langsung gue langsung istighfar kan. Gue ngeliat kaki gue nggak ada apa-apa. Tapi yang tadi di belakang tuh ada apa? Kayak itu pengalaman pertama gue yang gue sampai sekarang nih. Sampai sekarang ibaratnya nggak bakal lu lupain lah ya. Iya. Dan gue akhirnya gue ceritain ke anak-anak sana. Gue habis dari sini gini. Pada heboh juga anak-anak. Ya lu ngapain lo situ? Katanya itu kan bekas ada pembunuhan. Iya. Di daerah situ ada pembunuhan. Ada yang dibunuh tapi dilempar di kebun-kebun situ kan. Iya. Jadi kalau bisa usahain kalau kita berangkat sebelum subuh atau dini hari ya, jangan lewat ke tempat-tempat yang sepi seperti itu. Lers, itu kalau yang pada bingung, ini daerahnya Wawa ceritainnya di mana sih? Ini lokasinya di Villa Pamulang, di Jalan Baru. Kalau mungkin anak-anak Pamulang tahu, tapi pokoknya lokasi itu jalannya dulu tuh banyak palemnya, Wak ya. Iya. Kanan kiri banyak palem. 10 tahun yang lalu, 12-13 tahun yang lalu, 13 tahun yang lalu. Jadi dulu nggak ada lampu ya, Wak ya. Benar. Jadi dulu Urban Legend menceritakan warga-warga Pamulang, Remi dan sekitarnya menceritakan kalau dulu tuh di antara pohon palem itu suka dipasang suka pasang kawat. Jadi ketika orang naik motor ngebut itu kadang suka nyangkut dan itu motornya dibawa. Jadi begal tapi caranya ekstrim dan banyak dulu ditemuin mayat di situ. Koreksi gua kalau salah, tapi gue bilang di depan ini Urban Legend, tapi memang itu serem banget. Tapi sekarang udah berubah lah ya. Iya. Itu tapi cerita yang sampai sekarang mungkin mengesankan banget buat lu. Iya, yang sampai sekarang tuh gua kalau ngeliat jalan itu pasti gua inget masa itu. Oke. Nah, kalau bisa teman-teman juga kalau mau berangkat subuh-subuh cari tempat rame minimal 2 orang deh. Kalau mau ngelewatin jalan itu nunggu orang lewat. Tapi lihat juga orang lewatnya kayak gimana kan? Iya, malah takutnya dia yang begal tuh. Oh iya. Nah, gitu. Jadi itu pesan positifnya sih buat gua. Nah, mungkin kalau diceritain ada lagi nih yang sampai sekarang gue ingat. Oke. Perlu diceritain nggak? Perlu dong. Perlu. Nah, tadi itu cerita yang paling mengesankan ya, Wak ya. Yoi. Kira-kira ada lagi nggak cerita-cerita yang lebih apa ya? Mungkin lebih bikin lo tuh takut atau gimana gitu loh. Sebenarnya gue baru ketemu sama orang yang ngebahas horor ya. Iya. Di sekeliling gue kemarin ada yang mau bikin konten-konten horor, cuman nggak ada yang bisa menjalani itu. Dan gue salut tuh, apakah lu berani gitu. Iya. Mengungkap segala misteri yang ada di sekitar kita. Dia lucu. Jadi gini. Gue sebelum gue ceritain pengalaman gue nanya dulu. Gue pernah ngalamin
kayak melakukan hal yang sudah pernah, kayak kita udah pernah nih ngalamin ini nih. Maaf banget lo, entar lu audio lu suara Audio naikin ya soalnya. iya. Jadi lu mengalami suatu kejadian yang itu udah pernah terjadi seingat lu. Jadi mengalami berulang-ulang. Kayak Tapi dejavu ya. Oh. Tapi dalam situasi yang kejadian horor gitu. Kayak gue pernah ngalamin ini nih. Dan itu berulang-ulang. Kalau gua dejavu itu pernah, bahkan ya kalau dibilang pernah kan cuma sekali ya, ini beberapa kali. Tapi kalau untuk yang horor kayaknya belum pernah. Tapi kalau kayak mimpi sesuatu terus gua ngalamin, kayaknya gue pernah ini deh. Nah itu pernah. Tapi kalau yang dejavunya horor nggak pernah. Ya. Nah ini sebenarnya gue ceritain nih. Ini yang sampai saat ini gue ingat lagi kan, karena lu ngebahas tentang horor. Jadi gue mengalami suatu kejadian yang berulang-ulang. Yang itu sampai gue pertanyakan sampai saat ini. Jadi saat itu gue paling takut itu ketika kondisi dimana gue dikejar-kejar sama sesuatu yang nggak bisa dilihat. Di mimpi lo ini? Apa di kejadian lo? Ya di situasi itulah. Di situasi lo dikejar sesuatu yang tidak bisa dilihat. Ya itu yang paling gue takutin. Pada saat itu gue dikejar-kejar sama orang yang nggak bisa, nggak tahu makhluk apa yang istilahnya nggak bisa dilihat. Gue mencari jalan keluar dan gue nggak bisa, gue ngalamin jalan buntu di sana. Kayaknya gue kayak terdesak dalam satu kondisi yang gue dikejar-kejar, itu paling gue gak suka. Nah ternyata pada saat itu kondisinya semuanya gelap gulita, yaitu yang gue takutin kan. Udah itu gue nggak bisa, udah ini dalam mimpi sih sebenarnya. Dalam mimpi coy. Udah itu gue kayak ngerasa mau bangun dari mimpi itu, tapi nggak bisa. Gue nggak bisa, gue harus jalan keluar kemana gitu kan. Gue nggak tahu, gue lari-lari di sini ada makhluk, sini ada makhluk. Gue akhirnya larilah ke tempat ibadah tuh, kan masjid atau apa. Tapi di sana juga mati, lampu mati, semuanya mati. Gue sampai akhirnya gue mau nyerah gitu. Nah di situ saatnya gue nyerah, semuanya udah datang di sini, gue teriak-teriak tapi gue nggak bisa bangun. Kayaknya gue udah tahu nih mimpi. Dan akhirnya matahari tiba, semuanya ngilang. Itu kejadian pertama. Dan kejadian kedua itu beberapa bulan setelah itu atau beberapa tahun, gue mengalami mimpi yang sama. Mimpi yang seperti lo ceritain tadi. Sama persis. Dan yang gue bingung, ceritanya itu gue udah tahu alurnya nih. Karena gue kan udah tahu nih alurnya. Ini pasti gue lari-lari, tapi gue udah tahu. Tapi karena makhluk itu sangat menyeramkan ya, gue udah tahu alurnya. Gue ngikutin jalan kemarin aja, mungkin gue ntar bisa ketemu pagi hari kan. Nah kondisi di sana pagi hari terlalu lama. Gue salah tebak tuh. Gue gak bisa bangun juga. Yang gue takutin akhirnya, gimana nih kalau seandainya gue nggak bisa bangun dan mimpi itu bisa melukai gue takutnya di situ. Karena kan anehnya kenapa mimpi nggak bisa bangun tuh, takutnya kita salah tidur atau apa atau mikirin yang nggak bagus itu kan. Dan saat itu gue didesak sama makhluk lain, gue terasa kurang berdaya lah di situ. Dan kejadian itu kedua kali, tapi makhluk itu nggak bisa masuk ke nyentuh gua dan gua terbangun. Intinya kejadian itu sama, mimpi itu sama. Tapi apa yang gua tebak di pertama ternyata beda di mimpi. Ternyata beda. Endingnya tuh sedikit agak dilamain gitu. Itu kenapa? Makanya gua mau nanya ke lu, kalau mimpi itu berulang kali tuh menurut pengalaman lu siapa? Itu kejadian gue yang mungkin sekarang belum lagi sih gue mimpi kayak gitu. Kalau gue gini, ada
gua nggak tahu ya, Lers koreksi gua kalau misalkan gua salah. Ada namanya rep-repan kan? Rep-repan. Meskipun sampai sekarang pun gua nggak tahu itu ada beneran atau enggak gitu. Tapi gue pernah mengalami. Rep-repan apa dulu nih? Rep-repan tuh kayak gimana ya, Wak? Kalau kata orang banyak bilang kayak kita tidur tapi kita nggak bisa, kita pengen bangun tapi nggak bisa gitu. Nah, gue pernah mengalami mimpi di mana di mimpi gue itu gue mimpi lagi. Paham nggak lu? Iya. Lu tidur, di mimpi lu yang lu tidur pertama, lu mimpi lagi. Iya. Pernah gue. Jadi di mimpi lu ini lu bangun tapi sebenarnya fisik lu masih tidur. Lu rasa nih gue udah bangun nih. Ternyata kok kejadiannya nggak ada di dunia nih, Bu. Nggak mungkin. Maksudnya kayak gue belum bangun gitu loh. Nah, berarti mimpi 2 kali ya. Yeah. Nah, gue pernah nyari sih, maksudnya kayak nyari info di Google gitu ya. Yeah. Gue nggak tahu ini ada sangkut pautnya sama cerita lo apa enggak, tapi ada namanya tuh bahasa ilmiahnya sleep paralysis kalau nggak salah. Kalau bahasa Inggris ya. Lers sekali lagi koreksi gue kalau gue salah. Namanya tuh sleep paralysis. Gue nggak tahu, gue lupa sih sebenarnya intinya gimana. Tapi mungkin menurut gue apa yang lu alamin itu mungkin sama. Tapi siklus alur ceritanya aja yang berbeda. Mungkin kita ambil positifnya aja ya, Wak. Mungkin lu kecapean. Kita mikir positifnya aja. Mungkin lu kecapean, lu kurang tidur, kurang istirahat, push rank terus, kan kita nggak tahu. Iya. Kan? Jadi akhirnya lu mengalami hal itu. Tapi balik lagi ke mimpi lu tidak mengalami itu kan di kehidupan nyata. Enggak. Berarti tidak dejavu ya? Tidak. Soalnya gini, Wak, kalau gua orang yang gimana ya, gua nggak tahu sih, gua nggak punya metodologi atau pedoman apapun. Tapi pribadi gue, kalau gue mimpi serem, pasti gue cerita sama orang. Ya. Supaya tidak kejadian. Ini gue ya, Lers ya, pribadi gue ya. Ketika gue mimpi serem, gue cerita langsung sama orang. Meskipun gue mimpi, misalkan gue mimpi lu meninggal, gue pasti cerita sama lu supaya itu tidak kejadian. Itu pendapat pribadi gue. Tapi ketika gue memimpikan sesuatu yang indah atau enak, biasanya nggak gue ceritain. Ya. Kenapa gitu? Itu kan enggak, gue nanya, lu tahu nggak kira-kira tahu nggak? Itu keyakinan dalam kehidupan lu. Iya, itu ya, pribadi gue. Pribadi. Nah, itu gue sangkut pautin lagi dengan dejavu. Ketika lu mimpi sesuatu tapi lu nggak cerita, tiba-tiba lu ngalamin itu. Gue ya itu iya nggak kan? Tahu. Kalau ini gue cerita. Iya. Gue cerita. Iya. Anehnya kalau dalam mimpi itu nggak tahu yang dialami sama semua orang atau gua doang. Kalau mimpi itu kita mau ceritain susah. Karena kita udah seru nih kayak di dalam mimpi kan. Pas kita bangun, ternyata mimpi anjir. Pas gua bangun, gua kamar mandi, gua mau ceritain ke orang tuh kayaknya udah hilang ceritanya. Karena bunga tidur ya. Iya. Yeah. Itu anehnya mimpi. Yeah. Cuman yang beda, yang horor ini gue bisa menceritakan ke orang dan besok lagi gue ceritain ke lu. Iya. Detail lagi ya kan. Detail. Berarti ada hal yang aneh menurut gue. Nah makanya itu siapa tahu ada ini ya. Ya itu kan jawaban dari lu, mungkin ada jawaban dari orang lain yang bisa menjawab pertanyaan ini kenapa mimpi. Kalau menurut lu berarti mimpi itu bisa diceritakan. Enggak, kalau gua mimpi gua mengalami mimpi buruk, gua nggak cerita. Gua ceritakan. Tapi lu ingat? Gua ingat. Gua inget terus, gua akan coba inget terus. Meskipun gua lupa alurnya, tapi gua akan cerita intinya. Tapi ketika gua mimpi yang indah, apapun itu ya, gua nggak akan cerita sama orang. Ya gitu sih. Boleh. Nah, Lers, buat yang tahu apa sih sebenarnya rahasia mimpi? Rahasia mimpi atau siapapun penonton atau subscriber dari Papa Piler, tolong dong komen di video ini. Kira-kira Om Wawa ini atau Mas Adi Rifki Yonaldini mengalami apa sih? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya, Lers. Nah, jadi gitu ya, Wak. Cerita lu menarik sih, tapi ya itu masih kita belum dapet lah ya jawabannya. Karena kan kita memang sama-sama orang yang tidak memiliki kapasitas untuk menginikan itu kan.
Nah, pokoknya buat players di rumah, sekali lagi gue sampaikan, apapun yang kita ceritakan di sini, kalian boleh mempercayainya atau tidak, itu urusan kalian. Tapi apapun hal positif yang ada di video ini boleh kalian ambil, tapi negatifnya buang deh jauh-jauh. Pokoknya intinya gitu aja. Oke, terima kasih banyak, Wak. Mungkin lu ada yang mau disampaikan untuk papilers yang ada di rumah? Papilers, oke. Mungkin kalau dalam kehidupan nyata ya, kita itu sering mengalami hal-hal buruk atau yang lain. Jadi hal buruk itu kadang itu adalah kalau gue sih percaya adanya hal atau setan gitu kan. Tapi setan itu nggak bisa ini istilahnya. Lu udah pernah ngeliat belum? Belum, kalau ngeliat secara gamblang belum. Tapi kalau ngerasa ya manusiawi lah ya. Kalau bisa kita tidak usah percaya dengan hal itu, ya kan? Ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing lah ya. Tapi kalau emang lu merasakan, lu melihat, berarti ada sosok lain yang menyerupai itu kan gitu ya. Jadi intinya kita jangan sampai takut sama hal-hal seperti itu, kita takut pada yang biasa. Oke guys. Oke, thank you banget. Ade Rifki Yonaldi aka Om Wawa udah datang di konten Papiler. Terima kasih juga buat udah diundang nih ke studionya Mas Piler. Yeah. Oke. Yeah. Semoga channel berkembang terus. Amin. Nah, seperti bunga bangkai yang selalu berkembang besar ya. Tapi kan bau. Oke. Pokoknya kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik like, terus subscribe terus channel ini, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya apapun hal positif yang ada di video ini bisa kalian sebarkan dan kalian sampaikan ke keluarga kalian. Sekali lagi, terima kasih. Papiler pamit. Dadah.